Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba rezekinya seperti ditumpahkan dari langit? Semua usahanya lancar, setiap langkahnya seperti dipermudah, dan yang lebih aneh, dia gak pernah terlihat ambisius. Tapi malamnya, dia menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena sebuah perjanjian rahasia yang dia jaga hanya antara dia dan Allah. Inilah kisah tentang rahasia di balik sholat tahajud lebih dari 2 rakaat, dan bagaimana itu bisa menjadi penarik rezeki luar biasa. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namanya Pak Mukhlis, seorang pria tua sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Rumahnya dari kayu, halaman dipenuhi bunga liar, dan kehidupannya sangat jauh dari kata mewah. Setiap hari, Pak Mukhlis menjual jamu keliling. Dengan sepeda tuanya, ia mengayuh dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar. Tapi anehnya, dari usaha yang kecil itu, Pak Mukhlis bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke luar negeri. Rumahnya selalu cukup. Bahkan, saat para tetangganya mengeluh soal harga sembako naik, Pak Mukhlis tetap bisa bersedekah tanpa beban. Banyak orang bertanya-tanya, apa rahasia Pak Mukhlis? Karena kalau dilihat dari luar, tak ada yang istimewa. Ia tidak punya usaha besar, tidak bekerja di kantor, bahkan tak punya media sosial. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Reza yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Mukhlis, terbangun karena suara tangisan. Tangisan lirih di sepertiga malam, disertai suara lembut yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Reza penasaran. Ia mengintip dari balik celah dinding. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Pak Mukhlis, pria renta itu, sedang sujud dalam sholat panjang. Air matanya mengalir deras, mukenanya sudah basah. Tapi ia terus berdoa, rakaat demi rakaat, bukan 2, bukan 4, tapi 8 rakaat, lalu ditutup dengan witir. Setelah salam terakhir, Pak Mukhlis duduk lama, tangannya menengadah ke langit, dan ia berkata dengan suara yang sangat pelan, namun penuh kekuatan. Ya Allah, aku tak minta kaya, aku hanya ingin cukup, agar aku bisa membantu orang lain yang sedang kesulitan. Dan aku ingin anak-anakku tumbuh dalam keberkahan MU. Dan malam itu, Reza tak bisa tidur lagi. Ia menyadari bahwa rezeki bukan hanya tentang usaha keras di siang hari, tapi tentang tunduk sepenuhnya di malam hari. Tentang menyerahkan segalanya kepada Allah, dan menjemput rezeki dengan air mata, bukan hanya keringat. Akhir part 1, Reza mulai mencoba bangun malam, meniru apa yang dilakukan Pak Mukhlis. Awalnya hanya 2 rakaat, tapi ia merasa hatinya tenang, lalu ditambah menjadi 4, 6, hingga 8. Dan saat itu, tanpa disangka, satu persatu keajaiban mulai datang ke hidupnya. Setelah malam itu, Reza tak lagi sama. Ia merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Sebuah panggilan yang lembut namun kuat, membangunkannya setiap pukul 3 pagi. Awalnya sulit, kantuk menyerang, tubuh terasa berat, bahkan kadang hanya bisa 2 rakaat saja. Tapi Reza teringat wajah Pak Mukhlis, yang bersujud dengan air mata. Ia sadar, rezeki bukan hanya ditarik dengan kerja keras, tapi juga dengan doa yang tulus. Reza adalah seorang pemuda pengangguran. Ia sudah mencoba melamar ke berbagai tempat, tapi tak satu pun yang memanggilnya. Ijazahnya ada,
Tapi keberuntungan seolah jauh darinya. Namun setelah rutin tahajud, bukan 2, tapi 8 rakaat setiap malam, lalu ditutup dengan witir, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan uang yang langsung datang, tapi ide. Ya, sebuah ide yang sebelumnya tak pernah terpikirkan muncul setelah tahajud ke-10. Ia teringat hobinya membuat sambal kemasan untuk keluarga. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mencoba menjualnya via media sosial. Awalnya hanya 10 botol kecil. Ia beranikan diri mengantar sendiri ke rumah pembeli. Hari demi hari, Reza tetap konsisten. Tahajud dulu, baru usaha. Hingga suatu ketika, salah satu pelanggannya, seorang food vlogger lokal, mereview sambalnya. Dalam 2 hari, pesanan naik drastis. Dari 10 botol, menjadi 300 botol seminggu. Reza tertegun. Ini bukan sekadar bisnis, ini adalah jawaban dari doa malam-malamnya. Ia teringat ayat yang pernah dibacakan Pak Muflis padanya. Dan pada sebagian malam, bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya sepanjang malam yang panjang. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 26. Ia kini benar-benar merasakannya. Sujud malam itulah yang menarik rezeki dari arah yang tak pernah ia duga. Dari nol, Reza mulai menghasilkan omzet belasan juta per bulan, hanya dari sambal rumahan. Tapi Reza tidak berhenti di situ. Setiap malam ia menambah rakaatnya. Dari 8 menjadi 10. Lalu 2 rakaat terakhir hanya ia gunakan untuk mendoakan orang-orang yang pernah membantunya. Ia tak ingin hanya sukses sendirian. Dan yang luar biasa, semakin banyak ia berdoa untuk orang lain, semakin deras rezeki mengalir ke dirinya. Hingga ia bisa mempekerjakan 3 ibu rumah tangga dari kampung untuk membantu produksinya. Bisnisnya berkembang. Tapi Reza tak pernah lupa apa yang menjadi titik balik hidupnya. Bukan viral, bukan follower, bukan promosi. Tapi sholat malam yang ikhlas, lebih dari 2 rakaat, yang ia lakukan saat dunia sedang tidur. Saat tak ada yang melihat, kecuali Allah. Rezeki Reza kini deras mengalir. Sambalnya sudah dikirim ke luar kota, bahkan ada permintaan dari luar negeri. Ia mulai disibukkan dengan jadwal produksi, kolaborasi dengan influencer, hingga tawaran investasi dari pengusaha besar. Namun, seperti hukum kehidupan, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa. Suatu malam, Reza pulang larut. Lelah dan kantuk membuatnya melewatkan tahajud. Ia berkata dalam hati, cuma malam ini, besok bangun lagi. Tapi malam berikutnya pun sama. Lalu malam yang lain. Dan akhirnya, hampir 2 minggu berlalu tanpa tahajud. Hatinya mulai gelisah. Reza merasa kosong. Ia tetap menghasilkan uang, tapi ada yang hilang. Puncaknya, saat ia menerima kabar bahwa salah satu reseller utamanya kabur membawa uang pesanan senilai 50 juta rupiah. Bukan hanya rugi, tapi kepercayaan pelanggan juga mulai goyah karena pesanan banyak yang tertunda. Reza terduduk, lemas. Disitulah ia kembali mengingat wajah Pak Muflis. Ia datang ke rumah pria tua itu dan menangis. "Pak, saya salah. Saya lupa diri. Saya kira usaha saya yang hebat. Saya kira saya bisa tanpa tahajud lagi." Pak Muflis tersenyum dan berkata pelan, "Nak, rezeki bukan ditarik dengan tangan, tapi dengan hati yang berserah. Dan tahajud bukan ritual, tapi pintu. Saat kau berhenti mengetuk, jangan heran kalau pintu itu tertutup kembali." Reza menangis sejadi-jadinya malam itu. Sejak hari itu, ia kembali menata malamnya. Ia tak hanya bangun, tapi melipat gandakan rakaatnya. Ia kembali mengalirkan air mata dalam sujud panjang. Ia tak minta kaya. Ia hanya minta diberi kekuatan untuk jujur, istiqomah, dan tetap rendah hati. Dan Allah Maha melihat. Dalam sebulan, usahanya kembali stabil. Reseller yang sempat kabur, tiba-tiba menghubungi, meminta maaf dan mentransfer semua uang yang hilang. Katanya, hati kecilnya terus dihantui rasa bersalah, setelah melihat Reza mendoakannya di live streaming malam Jumat. Reza tidak menyindir. Ia hanya mendoakan.
Dan itulah kekuatan seorang hamba yang menyerahkan urusan dunia lewat sujud malam. Setelah peristiwa besar yang mengguncang usahanya, Reza belajar satu hal penting. Rezeki bukan hanya soal uang yang masuk, tapi hati yang lapang dan tak goyah ketika diuji. Reza kembali istiqomah dalam tahajud. Ia tak hanya memperbanyak rakaat, tapi juga mulai menambahkan satu kebiasaan baru, bersedekah setelah tahajud. Setiap kali selesai witir dan berdoa panjang, Reza menyiapkan amplop kecil berisi uang, lalu menaruhnya di dalam kotak sepeda motor. Pagi-pagi, saat menuju pasar atau masjid, ia singgah ke rumah-rumah yang butuh bantuan, atau menyelipkan amplop itu di bawah pintu rumah tetangga yang diam-diam sedang kesulitan. Tak ada nama, tak ada pengakuan. Bagi Reza, itu sedekah rahasia antara dirinya dan Allah, sebagai bentuk syukur atas nikmat malam, dan keajaiban kembali hadir. Bukan dalam bentuk uang miliaran, tapi dalam bentuk kemudahan demi kemudahan. Salah satunya, usahanya yang awalnya hanya sambal, kini berkembang menjadi produk turunan seperti abon, keripik, dan sambal instan sachet. Anehnya, setiap ide itu datang bukan saat siang, tapi usai ia bersujud lama di malam hari. Satu malam, Reza membaca sebuah hadis. Sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara diam-diam, dan ketika tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Reza menangis. Ia merasa doanya tak seberapa, tapi balasannya selalu luar biasa. Dalam 1 tahun, Reza sudah bisa mempekerjakan lebih dari 10 orang. Mayoritas adalah janda dan ibu rumah tangga dari kampung. Ia menggaji mereka layak, bahkan melebihi UMR. Karena baginya semakin banyak ia memberi, semakin deras pula Allah memberinya kembali. Dan yang paling menyentuh, Reza tidak berubah. Ia masih tinggal di rumah kecil warisan orang tuanya. Ia masih naik motor bebek butut. Ia masih mendatangi majelis-majelis ilmu di masjid. Karena ia tahu, semua ini hanya titipan. Yang sejati adalah sujudnya, doanya, dan air matanya di malam hari. Di titik inilah, Reza akhirnya sadar, tahajud lebih dari 2 rakaat bukan soal jumlah rakaat, tapi tentang siapa yang kau ajak bicara saat seluruh dunia tertidur. Tentang keikhlasan memberi, saat tak ada yang melihat. 3 tahun telah berlalu sejak malam pertama Reza bangun untuk sholat tahajud. 3 tahun penuh perjuangan, jatuh bangun, dan air mata yang dialirkan hanya dalam sunyinya malam. Kini, Reza bukan lagi sekadar penjual sambal. Ia dikenal sebagai pelopor produk UMKM halal yang menembus pasar ekspor. Tapi ketika wartawan bertanya, apa rahasia kesuksesan Anda? Ia menjawab pelan, tahajud lebih dari 2 rakaat, dan sedekah di sepertiga malam terakhir. Bagi Reza, rezeki sejati bukan mobil mewah atau rumah bertingkat, tapi kemudahan hidup yang tak bisa dihitung dengan kalkulator. Seperti hari itu, pagi menjelang subuh, ia dikagetkan oleh panggilan video dari seorang pengusaha besar asal Turki. Orang itu berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi nama Anda muncul dalam doa saya. Kami ingin menjadikan produk Anda sebagai brand premium untuk Timur Tengah." Reza tersenyum. Tidak ada presentasi, tidak ada proposal. Hanya doa, dan keyakinan bahwa langit bisa lebih cepat dari internet. Kini, Reza menghabiskan malam-malamnya bukan untuk mengejar kekayaan, tapi untuk mendoakan orang lain yang pernah tertidur dalam kegelapan hidup seperti dirinya dulu. Ia percaya, semakin banyak ia mendoakan orang lain, semakin deras pintu-pintu langit terbuka untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, Reza kembali bersujud lama, sangat lama. Ia tidak lagi meminta. Ia hanya bersyukur. Kawan, tahajud bukan milik orang suci. Ia milik siapa saja yang mau bangun saat dunia tertidur. Tidak perlu menunggu kaya. Cukup mulai dengan 2 rakaat, lalu tambah perlahan. Bangun hubunganmu dengan Allah, maka rezeki akan datang menghampiri bahkan sebelum engkau sempat mencarinya.
Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan ke lebih banyak orang agar makin banyak yang tergerak untuk bangun di sepertiga malam. Dan untuk kamu yang ingin terus mendapatkan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel Ryan Entertainment tumbuh bersama kebaikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah pertemukan kita dalam sujud malam yang sama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.